Sekolah mahal-mahal, tiap bulan terima perpuluhan, tapi apa hasilnya? Setelah ditanya tentang mana data, hehehe, hahaha. Toko agama lo ente. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Benar apa yang dikatakan sama Akbar juga, bahwa yang tampil itu adalah penyataan daripada Tuhan Yesus sendiri khusus kepada Paulus, dan juga pernyataan itu juga pernah disampaikan kepada Ananias juga. Ananias seorang penyamak ikan, penyamak kulit di Kisah Para Rasul itu, Bang Zuma. Jadi iya, pribadi Yesus itu bukannya pribadi dia secara daging. Jadi yang Abang Zuma maksudkan itu, jikalau ada orang yang mengaku sebagai Mesias itu palsu. Dalam artian gini, dalam artian yang mengaku Yesus secara daging gitu. Jadi dia itu membedakan. pengertiannya murid-murid Yesus kan beda dengan pengertian saudara-saudara Kristen. Kalau menurut pengertian murid Yesus, Yesus itu manusia. Tak ada campuran keilahian, tak ada campuran apa gitu. Murni guru mereka itu manusia yang dibekali dengan mukjizat dari Tuhan Elohim. Tak ada pemahaman-pemahaman tambahan lagi bahwa dia adalah Elohim yang datang mengambil daging, yang datang kemudian dalam rupa manusia. Itu nggak ada dalam pemahaman kajian Yesus kepada murid-muridnya. Munculnya pemahaman dia inkarnasi, dia teofani, dia adalah penjelmaan, dia adalah pribadi kedua, dan seterusnya, itu muncul dari Kristen. Dan itu tidak disifati oleh pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Yesus berpesan dalam Yohanes 12, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ada dua yang datang kemudian menurut Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah dirinya sendiri. Selain daripada kedua ini, penyesat. Mau dia datang dalam rupa daging kah, mau dia datang dalam rupa roh kah, kalau tidak roh kebenaran, maka adalah Yesus Kristus anak Maria. Selain daripada itu penyesat. Itu simpelnya seperti itu, saudara pendeta. Tapi kalau Anda mau maknanya kemudian salah, yaitu karena Pak Pendeta seorang Kristen, harus memperjuangkan kekristenan Anda. Tapi kalau kita melepaskan diri dari dogma dan doktrin, nasihat Yesus itu valid, harus diimani dong, harus dipercaya. Bahwa yang datang setelah dia Kristus palsu, yang datang kemudian setelahnya adalah roh kebenaran. Selain roh kebenaran, ngaku Yesus, itu pasti bukan Yesus tuh. Ya pelawak, diam dulu. Itu pasti bukan Yesus. Jangan bohong lah tuh mah. Menurut Yesus ada nggak Kristus palsu yang datang setelahnya? Ada atau tidak ada? Kalau dalam pengertiannya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, yang datang itu justru manusia secara daging. Yang ketiga, si pendusta itu berdiri di atas tahta. Betul. Keimaman. Aku, ya. Gitu kan? Di dalam mengaku dia sebagai, ya kan? Nah seperti itu. Nah kalau andai kata Bang Zuma dan teman-teman bertanya, apakah murid-murid pada saat itu memahami Yesus itu sebagai real manusia? Ya, saya mau katakan seperti itu ketika mereka itu belum menerima akan kebangkitan daripada Kristus yang disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga. Mereka sebelum itu memahami seperti Bang Zuma memahami. Gitu. Memahami Yesus ini aja seorang manusia, ada tanda-tanda mujizat gitu kan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan heran, orang yang baik, kan begitu.
Itu mereka berpikiran seperti itu. Dan kalau seperti Yudas Iskariot, dia berpikiran karena dia merupakan keturunan Zelot, Yudas Iskariot ini berharap dengan 5.000 orang yang pernah dikasih makan dan hampir paripurna satu Yerusalem itu mengikuti Yesus. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka berteriak Hosana, Hosana, anak Daud selamatkanlah kami. Yudas Iskariot beranggapan bahwa Yesus inilah tokoh yang akan membebaskan mereka daripada tentara Romawi, membebaskan mereka daripada kekejaman perbudakan yang mereka alami. Mereka yang makan minum di tanahnya sendiri, bekerja di tanahnya sendiri, tetapi mereka harus membayar pajak kepada orang lain. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan keilahian Tuhan Yesus, saya pernah berdialog dengan Abah Dance, dengan Abah Akal Sehat juga. Saya ajak untuk berjalan-jalan, kita wisata ke Markus 14 ayat yang ke-60, Bang Zuma. Markus 14 ayat 60 sampai 65. Mungkin Abang Zuma pernah dengar tah? Iya, betul. Pernah kan? Iya, cuman bedanya saya memulainya dari data nomor 50, Bang. Ya, silakan coba Bang Zuma sanggah dulu, silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Markus 14, data nomor 50-nya, di situ jelas pada saat penyaliban Yesus, murid-murid semuanya meninggalkan Yesus, Bang. Tak ada satupun kemudian murid Yesus yang masih tinggal pada saat itu. Murid Yesus lari. Murid Yesus lari. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri. Ajaibnya, ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti yang telah ditangkap ini. Ya. Lalu orang-orang tentara Romawi pada saat itu hendak menangkapnya. Muncul pertanyaan, kenapa harus menangkap orang yang menggunakan kain lenan ini? Bukankah satu-satunya orang yang ingin disalib pada saat itu hanya Yesus? Sudah ditangkap. Tapi kenapa hendak ditangkap lagi satu manusia itu? Manusia yang menggunakan kain lenan ini kemudian lari meloloskan diri. Pertanyaannya, itu siapa yang menggunakan kain lenan? Kan itu, Bang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Satu-satunya informasi yang bisa kita temukan kemudian yang ada di dalam Yohanes 13 nomor 4. Kalau saya nggak salah. Ketika kemudian Yesus menjelang kemudian bangun setelah perjamuan malam, Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Yesus loh menanggalkan jubah lalu mengambil kain lenan untuk mengikat dirinya, untuk menutupi dirinya. Nah, kejadian di Markus 14 ini 11 murid sudah lari, sudah ditangkap Yesus. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi. Kenapa harus ada lagi ditangkap satu orang? Ternyata yang mau ditangkap ini adalah pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia yang lolos dari tangkapan? Informasinya Yohanes 13 nomor 4. Ternyata yang menggunakan kain lenan pada saat itu adalah Yesus Kristus. Lolos, gak ditangkap. Oke, kalau narasinya Bang Zuma itu sepertinya lokasinya beda, Bang. Ya, gitu, lokasinya beda. Tapi ini penangkapan. Kalau di Yohanes pasal 13 itu di rumah. Sedangkan Saya di paham. Markus 14 ini itu Saya di ngerti. taman. Saya ngerti memang, tapi yang menggunakan kain lenan Gitu. Jadi sesuatu jangan hal nangis dulu, sebentar, Pak Pak. Pendeta. Nanti Yang menggunakan Enggak, kain nanti lenan saya siapa? kasih ke Abang. Sejenak sebelum penangkapan siapa, Pak? sebentar ya. Iya, belajar dulu. Sorry, Jadi kalau andai cari kata dulu kita datanya. mau mencocok-cocok, ya. Ini data loh. Ketika ada yang menggunakan kain lenan, jangan tunjuk yang lain. Kan pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan pada saat detik-detik kemudian penangkapan? Di Yohanes 13 itu. Kalau di Markus 14 ayat 51 52, Abang Dazuma bertanya itu gereja menyuarakan itu Markus. Harus. Ya.
Harus. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Markus menggunakan kain lenan. Ada gangguan juga kayaknya. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain lenan. Ini menurut tradisi gereja. Iya, saya nggak peduli dengan tapi saya tradisi nggak bisa gereja. ngeluarin datanya. Saya tidak peduli dengan gereja, saya tidak peduli. Yang saya Ya. butuhkan adalah kebenaran, Pak. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain Sekarang lenan. gini, misalkan gini lah, saya katakan gini, saya tidak bisa menunjukkan datanya. Oh, bagus. Pertama, Sementara saya mampu gitu kan. menunjukkan data bahwa yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Ya, itu Bang Zuma berkata bahwa itu Yesus, tetapi ketika melihat lokasinya itu berbeda, berarti Daripada itu Markus, tidak Pak. terverifikasi. Daripada Betul nggak? Markus, di mana Markus pada saat itu? Kok ada muncul menggunakan kain lenan? Markus ini Tapi tokoh bagaimana baru. gini. Saudara, Coba ayat yang Markus ini tokoh ke-53-nya baru, saudara. Dia itu adalah murid Paulus. Kok dibawa-bawa masuk ke dalam keadaan seperti itu? Di mana Markus pada saat penangkapan kok muncul dia? Siapa Gini, Markus ini? kayaknya yang mengenai Markus atau Yesus ini kayaknya nggak esensial ya, kalau andai kata seperti itu. Untuk berkaitan dengan bertanya, di manakah cara pandangnya orang Kristen melihat Yesus itu ilahinya gitu loh. Kan Ilahinya Yesus Bukannya itu kan bicara muncul tentang dari ini gereja. Markus ini yang berpakaian lenan, kayaknya nggak ke situ kayaknya. Nah, Makanya sekarang kan gini gitu. deh. Orang Sekarang Kristen gini kan Bang Juma, memandang beranggapan itu Yesus, sedangkan di Yohanes Data. ini yang dibicarakan ini di Injil Markus. Data, Bang, Beda data, dengan Bang. Injil Yohanes, kan data, begitu Bang. pertama. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan Yesus loh. Itu data loh. Sementara Apakah Anda pada saat itu semuanya gini, sesuatu hal yang absurd Bang Juma, ketika pada Nah, saat sekarang itu begini, orang apakah- biasa menggunakan kain lenan pertama, lalu hanya ditujukan hanya Yesus pada zaman itu. Nah, sekarang menggunakan apa kain dasarnya? lenan. Kan Apa sesuatu yang dasarnya gereja? absurd Bang Juma. apa dasarnya gereja mengatakan itu Markus? Itu sesuatu hal yang absurd, bener deh. Sekarang Pada zaman apa itu datanya berarti gereja? yang punya kain lenan cuman Yesus aja gitu berarti. Sekarang apa datanya? Apa datanya Markus yang menduduki di situ lari menggunakan kain lenan? Nah, kalau andai kata saya pertanyakan hal itu kepada Bang Zuma, mana datanya itu Yesus yang di Yohanes Markus 13 nomor 4. itu? Tadi saya sudah katakan data. Yohanes 14 nomor Oke, 13 nomor Yohanes 4, Yesus 14 itu menggunakan kain pertanyaan lenan. berikutnya, apakah semua orang pada zaman itu hanya Yesus yang punya kain lenan? Anda buktikan dulu. Buktikan kepada saya yang lain menggunakan kain lenan. Silakan. Gitu, apakah cuma dia doang yang punya? Kan itu sesuatu Tolong yang kasih saya absurd data. gitu loh. Kasih Nggak saya mungkin. data. Boleh Anda kasih saya data Markus menggunakan kain lenan? Aduh, ini data gereja. Saya kalau andai kata saya nggak punya datanya terus terang. Saya nggak punya Saya yang datanya harusnya kalau hal tertawa. itu adalah Markus Saya gitu yang ya. harusnya tertawa bukan Anda, Pak. Kalau saya sebagai tokoh agama di depan jemaat saya berdiskusi dengan orang yang beda keyakinan seperti ini, saya malu, Pak, bukan malah tertawa. Anda yang harus ditertawakan. Sekolah mahal-mahal, tiap bulan terima perpuluhan, tapi apa? Apa hasilnya? Hahaha, hehehe, gitu. Setelah ditanya tentang mana data, hehehe, hahaha. Tokoh agama lo ente. Anda Saya itu belajar. tertawa bukannya Anda saya tidak bohong mengeluarkan kemana-mana. data. Saya Saya tuh geli-gelinya gini ya Apa teman-teman nggak ya. malu? Bapak Gelinya Ais, gini, kalau ketika- bisa, jangan bilang data gereja, Pak, tapi data Bible. Karena pihak Muslim kan? itu menyatakan Bingung. data pakai Ya. Bible, bukan bingung ya? Izin Bagaimana 1 menit. kepada Bingung ya, kita? Pak? Berhenti makan babi kalau bingung. Hendy Silebes, Assalamualaikum. Lanjut. Ya, selamat datang. Ya, lanjut. Sebentar Tidak ya. ada Oke, kedua kita tinggalkan itu ya. Anda kewalahan bisa gitu ya. Sekarang kita tinggalkan. Anda selalu menyebut itu Yesus itu memiliki keilahian. Pada saat Yesus bergumul dengan murid-muridnya 3 tahun, tolong tunjukkan kepada saya aspek keilahian yang dimiliki Yesus itu yang mana? Coba.
Oh iya, ini yang kita mau tunjukin. Iya, Di silakan, Markus 14 ini Bang Juma. Iya, Markus 14 itu ketika Anda berbicara, kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, mundur dari Ini ya, data nomor 50-nya gitu loh. Markus 14 ayat yang ke-60, imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Iya. Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Ayat 63, lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujat itu, bagaimana pendapat kamu? Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa di sini Yesus menyatakan keilahiannya. Dalam pemahaman teologi orang Yahudi, ketika ada seseorang yang mengaku anak dari yang terpuji, itu merupakan penistaan. Kan seperti itu. Lalu dikatakan lagi bahwa anak manusia itu akan datang dengan awan-awan di langit. Hanya dalam pemikiran orang Yahudi, yang mengendarai awan-awan itu, yang datang bersama dengan awan-awan itu, itulah yang ilahi sendiri. Jadi seperti itu pemahaman daripada kekristenan. Nah sekarang bagaimana dengan Islamnya sendiri, Bang Zuma? Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Ya, saya tanggapi ya. Saya kan tadi minta, mana unsur keilahian yang ada pada diri Yesus? Anda Loh, sekolah ini unsur tinggi-tinggi. keilahiannya yang dinyatakan. Diam. Diam. Ini saya bukan jemaat Anda yang bisa Anda bodohi. Akulah dia. Dan kamu akan melihat siapa? Anak manusia. Unsur keilahian yang saya minta, bukan anak manusia. Yang saya minta unsur keilahiannya, bukan unsur Karena kemanusiaan. gini, karena Bang Sabar Zuma dulu, itu sabar dulu, pemikirannya Ini di bukan pemikiran gereja. Muslim. Saudara, ini bukan gereja. Ini di depan saya loh. Di mana saya mungkin lebih banyak waktu saya belajar Bible daripada ente. Ente hanya berapa SKS, hanya kejar titel ente itu. Bang Zuma ini 24 jam non-stop menguliti Bible. Tak ada satupun napas di Bible itu yang saya nggak tahu. Jadi ketika Anda membawa Markus 14, saya katakan mundur ke data nomor 50-nya supaya Anda tahu diri bahwa yang Anda sangkakan punya kesisi keilahian itu bukan Yesus. Munculnya Kristus menjadi Tuhan itu nanti di luar ajaran Yesus yang asli. Maka Anda kemudian ngemis-ngemis Markus 6:14, nomor 61, nomor 62. Apa yang Anda ingin jual di situ? Anak manusia. Yang saya minta unsur keilahian. Ingat, Tuhan sendiri berkata, Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata, engkau akan melihat anak manusia duduk di mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan mana? Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Pahami itu Pak Pendeta. Ya, Gini bagus ya, ini kalau saya andai ngajari kata pendeta. pemikirannya Bang Zuma seperti itu nggak menjadi persoalan. Tetapi ketika kita membaca apa yang dijelaskan dari Markus 14 ayat 60 sampai 65 ini, ayat 60 dijelaskan itu yang bertanya kepada imam itu bertanya kepada Yesus. Imam besar bangkit berdiri tengah-tengah sidang bertanya kepada Yesus, bukan kepada Markus. Kan begitu yang pertama. Ya kan? Lalu pemikiran daripada orang Yahudi ini ketika Yesus berkata anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan dengan awan-awan itu udah menghujat. Makanya Yesus mati di salib itu karena dia menyatakan keilahiannya kepada orang Yahudi. Gitu. Oke, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya kepada Nggak saudara usah pendeta. nangis Bang Juma. Mesias itu apa? Kutanya dulu. Gitu. Mesias itu apa? Makanya saya bilang kalau
pemikiran Aku tanya dulu. Saudara pendeta, saya tanya dulu. Dengarkan baik-baik. Mesias itu apa? Jawab. Itu ya, pemikiran yang umat Islam itu yang seperti itu nggak apa-apa. Jangan curhat dulu. Saya tanya, Mesias itu apa? Kan dia ditanya, apakah engkau Mesias? Jawab Yesus, akulah kacau dia. ini orang. Aku tanya dulu sama saudara, Mesias itu apa? Mesias itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti yang diurapi. Yang diurapi di sini kecoa, tikus atau manusia? Loh, ini bertanya apa ini? Loh, Mesias itu yang diurapi itu apa? Cak Ayu, jangan pura-pura bodoh ente. Mesias itu apa? Mesias itu Gini, kucing Lina. yang diurapi Gini, atau Lina. manusia yang diurapi? Sadap. Dengar. Jangan nangis dulu. Mesias itu kucing yang diurapi atau manusia yang diurapi? Jawab. Jujur ente. Semua yang diurapin itu yang berbentuk daging dia. Saya ulang. Mesias itu Opa, ini kucing kenapa atau manusia yang di-mute-mute, diurapi? Opa? Jawab. Apa Jawab. udah mulai tergoncang ini? Iya, saya terguncang Abang menghadapi Linanya. pendeta, level pendeta ternyata tidak lebih menghadapi lugat tambudan. Saya ulang pertanyaan Gitu saya. ya. Kalau di Mesias mute itu ya apa? sayang gitu loh. Ini aja Opa, Enggak, kita Mesias lain itu waktu apa? aja ngobrolnya lagi ya, Opa. Ya. Opa dan C, makasih ya. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Oke, Ya, jujur. Opa dan C, Tuhan berkati, shalom. Hah? Masuk lu? Kabur. Harus. Mau tidak mau dia harus kabur. Kalau tidak, jemaatnya semua akan lari ke Islam. Ini kalau di Mazmur 91 kan dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan itulah kita akan mendekat kepada Iya. kemahnya. Itu gimana Bang Mazuman? Bahkan Ya memang bukan itu nubuat untuk Yesus itu. Baca dari nomor 1 sampai nomor 16 itu untuk Yesus seluruhnya. Berdasarkan Matius 4. Berdasarkan Lukas 4 ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah Mesias anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang kakimu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kan gitu tertulis. Ya, benar. Jelas itu. sama Mazmur Betul seperti itu. 91 Bang Juma. Mazmur 91 ayat 8. Yesus bahkan menonton pada saat orang mirip dengan Engkau hanya menonton 1000 orang di sebelah kananmu dan seterusnya. Nomor 16-nya dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Ya, benar. Iya. Itu makanya harusnya pendeta ini malu gitu loh. Gak dibaca berarti. Masuk ke Markus katanya, Markus 14 katanya. Justru itu membuka dan membongkar kebohongan. Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau manusia yang diurapi? Anak dari yang maha terpuji? Kata Yesus, akulah dia. Berarti Yesus anak manusia. Bukan Tuhan, saudara-saudara. Bang Juma, Yesus hidup panjang umur dari sejak dilahirkan sampai akhir zaman saat ia turun kembali ke bumi. Mazmur 16. Wah, gila. Macam mana? Masya Allah. Ya satu-satunya jalan ya kabur. Karena di sini bukan jemaatnya, dia harus kabur. Gak kuat. Kalau tidak, gereja bisa tutup. Oke, Bang Andi apa kabar Bang Andi? Masya Allah Bang Andi Alhamdulillah, bikin kabar sehat. pendeta. Jadi tadi itu ada sedikit pendeta ini sebenarnya menertawakan dirinya sendiri setelah diminta data siapakah yang memakai kain lenan. Jelas Bang Juma menjelaskan itu adalah Yesus. Terus dia menjawab Markus. Mana datamu Pak Pendeta? Saya lagi di jalan. Tapi karena saya nggak bisa apa-apa. Tapi itu disimpan di gereja. Itu jawabannya kan? Tuh, jawabannya saya lagi di jalan, datanya disimpan di gereja. Yang kedua, Markus 14, 15 sampai 60 ke bawah. Banyuma berkata tunjukkan aspek keilahian Yesus. Justru dia menunjukkan aspek kemanusiaan Yesus yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Di situ cuma 2 topik kok tadi Pak Banyuma. Kira-kira begitu, lanjut.
Memang berat bagi pendeta mau lolos karena mereka hanya berdasar kemudian ya itu yang Al-Quran katakan mereka hanya mendengar dari guru-guru di kampus. Habis itu mereka dapat ijazah jadi pembimbing jemaatnya pendetanya ke kiri dia ikut ke kiri. Tengoklah teman-teman Kristen ya, tengoklah tuh lihatlah pendeta kalian. Menurut Bang Juma begini ya, kalau memang Yesus itu dinubuatkan Bang Zuma, kenapa dia harus disiksa secara brutal Bang? Kan Nah, itu dia. Dia disalib bukan karena teologi, tapi dia disalib karena dia dicari-cari memang oleh tentara Romawi, dan dia bukan disalib seperti maunya dia disalib dan dia disiksa secara brutal. Bahkan murid-muridnya lari tunggang-langgang. Gimana itu Bang? Nah, itu dia makanya. Jadi ya itu tadi Al-Quran kuncinya yang tadi itu Al-Quran surah Asy-Syura. Mau aku kabarkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun kepada pembohong, pendusta. Lihatlah, coba kita lihat. Bisa tidak dijadikan sebagai panutan jalan keselamatan kalau tokoh agama seperti itu? Iya. Nggak bisa. Lagian Bang, kalau dia disalibkan dan nggak mungkin harus ditelanjangin, dia dibukai loh jubahnya. Apakah seperti itu kemauan Tuhan untuk dinubuati? Ya, nggak, Bang? Malu dia. Ya, ya. Allahu Akbar. Memalukan jemaat ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat Bahar, thank you. Yang jelas gini loh ya, sampai dunia ini kiamat, 2 menit lah kurang, nggak ada yang bisa membuktikan keilahian seorang manusia, kecuali akal dimatikan, doktrin yang masuk, kemudian data disimpan di gereja. Jangan dibahas di sini, cukup diamin aja. Tapi ini bahan tertawaan, yang tertawa dirinya sendiri gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jelas di situ loh Banyuma. Kecewa jemaat pengantin. Anda akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Artinya Yesus sampai detik ini anak manusia dia. Siapa bilang Yesus berubah menjadi anak lain? Anak manusia. Sampai detik ini tetap anaknya Maria. Lukas 66, Lukas berapa ya? 69, 20, 69 kalau nggak salah itu. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi jangan dirubah dong, anak manusia dirubah jadi anak apa gitu loh. Nggak bisa itu dirubah anak orang. Yesus sampai detik ini anaknya Maria. Ada yang mau bantah itu? Kalau ada bisa membuktikan di sini Yesus bukan anak manusia, bukan anaknya Maria, saya manyat sutet deh. Tapi bantuin saya turun ya Banyuma ya, takut jatuh. Iya. Nanti Bang Handi bisa turun, ambil tangga dulu, pasang baru turun. Kalau memang nggak bisa, gampang itu Bang Handi. Iyalah, udahlah Pak Pendeta. Kalau diskusi itu jujurlah. Ya kalau nggak mau jujur, ya nggak usah naik. Kependetaannya Anda itu dipertanyakan oleh jemaat. Kasihan loh kawan jemaat lu embat. Terus diskusi kayak lu, kayak begitu kan, kasihan jemaatnya. Pendeta hanya kepalanya kempes langsung kabur. Bahaya. Tuan Guru Bang Suma, Ya, ada satu gimana, ayat Bang? yang saya akan bacakan. Mohon kiranya Siap. Bang Suma akan menjelaskan, karena ada banyak Kristen yang di bawah dan ada juga banyak umat Muslim yang ada di bawah. Ya, yang saya pikir ya mereka akan senang akan Bang Suma menerangkan hal ini. Saya bacakan ya. Mazmur pasal 86 ayat 9. Mazmur pasal 86 ayat 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Jadi di sini disebutkan ada suatu nama yang disembah dan dimuliakan oleh segala bangsa.
Saya pikir Bang Suma, Yahweh hanya satu bangsa, bangsa Israel. Lalu Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau menurut saya ini adalah Allah sesamanya Muslim. Nah, mohon ditambahkan, diedukasikan ya. Ada banyak Muslim dan Kristen yang di bawah. Silakan, monggo Pak. Iya, baik. Ini seirama dengan yang tertulis ya di dalam Yesaya 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud menyembah di hadapanku. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman menjelaskan kepada kita bahwa nabi-nabi terdahulu mengajarkan keturunannya kemudian sujud beribadah kepada Allah. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka berserah diri, keturunan Abraham, keturunan Yakub berserah diri hanya kepada Allah, dan kemudian mereka dalam menjalankan syariat agama, mereka salat, mereka sujud, beribadah kepada Allah. Nah, kalau yang diterangkan dalam kitab Mazmur 86 tadi ini, di situ betul segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Ini digenapi oleh siapa ini? Sujud. Itu dulu, sujud. Agama mana yang dalam prosesi ibadahnya memuliakan Tuhan dengan cara bersujud? Hindu itu bersujud Bang Duma. Bagaimana? Islam dia kah? Bersujud kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, bukan itu, bersujud kepada dewa-dewa, teos-teos. Ya, tapi dia bersujud masalahnya. Ya, bersujud. Berarti itu masih Islam mending mereka daripada ente yang tidak bersujud. Saya tanya, itu Islam enggak? Mereka bukan Islam. Karena Justru mereka itu, tidak berserah diri argumen kepada Anda perintah itu, Tuhan. Argumen Anda itu tidak kuat maksud saya. Oh, enggak bisa karena dalil sudah Kau ada. jadikan Mazmur hanya 86. Kau hanya Mazmur 86 Anda enggak bisa coret. Hanya Yesaya 66 nomor 23 Anda enggak bisa hilangkan, itu tertulis. Tertulis bersujud di sana. Mungkin mana? Kalau Anda bertanya apakah mereka Islam? Islam itu berserah diri kepada Allah. Apakah mereka berserah diri kepada Allah? Argumen Tidak. Anda bilang tadi bersujud. Itu kau simpulkan itu Islam. Saya tanya Anda, Hindu itu bersujud. Apa dia Islam? Ya, inilah kalau manusia tidak ada Tidak, otak. ini logika sederhana. Mama Allahu Akbar, Masya Allah. Ini aku yang tadi Guru Ndasi, bagus itu kayaknya. Yang tadi buat. Apa sih oten-oten ini dibenci banget kata bersujud? Yesus bersujud. Kenapa sih? Sombong kali kau gak mau sujud. Iya, yang pasti yang ditanyakan oleh Bang Dance Muhammad tadi, Mazmur 86. Di situ kan Nabi Daud itu berdoa. Orang Nabi Daud ini kan orang yang mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu. Ya, ini yang genapi siapa? Ya umat Islam lah yang genapi itu. Siapa lagi? Kalian mana ada sujud? Harusnya malu gitu loh. Malah sibuk membahas tentang agama lain. Kami sujud. Yang dinubuatkan sujud. Yesaya 66 nomor 23. Di situ jelas tuh. Di Yesaya 66 ada dua kelompok. Kelompok yang pertama tertulis di data nomor 15, 16, 17. Kelompok pemakan babi. Apa yang Tuhan lakukan terhadap kelompok pemakan babi ini?
Tuhan akan datang dengan nyala api dan akan membakar semua pemakan babi dan pemakan balaau tikus. Itu agamanya apa? Pemakan babi, pemakan tikus itu agamanya apa? Jawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya, seluruh bangsa akan datang sujud di hadapanku. Itu agamanya apa? Islam. Jadi di situ diceritakan dua kelompok, kelompok pemakan babi dan kelompok yang bersujud kepada Tuhan. Gitu loh. Kalau yang sujud saya sudah sebut Islam. Kalau makan babi apa agamanya? Oten. Nah, jawablah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan sakit hati, mending kabur. Jangan balik menghujat. Lembutkan hati kalian untuk belajar Bible. Masa kami lebih paham dari kalian sih? Yang punya Bible kan kalian, kok kami yang lebih paham? Pendeta aja itu kabur tuh tadi. Ditanya Mesias itu apa? Kabur dia, apa nggak malu? Belum lagi tadi siang, pendeta Sion siapa namanya itu? Sion Yehuda. Gabung ya. Kabur juga dia. Kutanya, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Itu suara apa? Suara siapa? Kabur. Ya, pendeta Leon from Yehuda. Kabur dia. Ini lagi malam ini, kabur lagi. Jadi lembutkan hati kalian. Pendeta kalian aja nggak sanggup. Karena musuh kalian itu yang paling berat itu Bible. Kalian mau menghujat Islam nggak bisa. Bible pasang badan. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Ada satu lagi ayat Tuan Guru Bang Ya. Suma, Nehemia Siapa? pasal 8 8. ayatnya yang ke-7. Izin saya bacakan. Silakan. Esra memuji Tuhan, Allah Maha Besar. Nah ini ada kata Allah Maha Besar. Bukankah itu Allah Akbar? Ya, saya lanjut. Dan semua orang menyahut amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, agama apa? Siapa yang melakukan hal ini? Sujud lalu muka menyentuh tanah. Ya, umat Islam, ya, umat Islam, no. Umat Islam, siapa lagi? Ya. Siapa lagi kalau bukan ini, kita? Ini sudah ada dua mungkin Oten ya. Oke, lanjut. Dan subhanahu wa ta'ala itu bang tertulis jelas di Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi yang maha tinggi, maha suci, maha tinggi itu tertulis di situ. Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Dan tidak ada kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu terkutuk, nggak ada. Nggak ada. Tuhan terkutuk di pohon itu nggak ada. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Ini Gunda Diketawain sama Edis kau Sabar, semua. kau pendeta jemaat buat malu. Diketawain sama Edis kau semua. Nggak apa-apa. Di kota saya juga banyak orang gila Diketawain, yang suka ketawa sendiri. Oke, Ya, mumpung saya di sini teman-teman, saya himbau kepada seluruhnya, tolong miskinkan Edis dengan tidak melayaninya PK. Tolong, siapapun itu, jangan layani dia PK, miskinkan dia. Dia itu nggak ada ilmu, Sekali lagi saya katakan dia nggak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu dia nggak kabur ke luar negeri. Di Indonesia aja, ketemu offline kita berdiskusi. Nggak ada. Yang paling kasihan pendukung Edis ternyata dia beda Tuhan sama Edis. Iya. Waktu di Indonesia Tuhannya bukan Yesus loh teman-teman. Nanti keluar Indonesia baru dia ngaku-ngaku Yesus Tuhannya. Kenapa demikian? Karena berharap gift dari kalian. Jadi sahabat-sahabat di bawah, kalau Gus Wafi atau siapapun yang lagi debat dengan si Edis, tolong ketik di bawah. Bang Suma bilang miskinkan, jangan layani main PK gitu. Gak ada ilmunya. Saya berapa tahun sama-sama.
Kalau nggak percaya, silakan buka channel Zulkifli M. Abbas Official. Ketik aja tuh Zulkifli M. Abbas Official, lalu ketik nama dia Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Hanya dua, Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Ketik, muncul semua debat saya itu, puluhan. Simak di situ bagaimana dia saya mainkan. Nah, sekarang dia keluar negeri menjadi penghujat, ngapain dilayani? Jangan. Gus Wapi pun saya sampaikan miskinkan dia. Maksudnya biar dia melarat di sana sama seperti si Saifuddin melarat di luar negeri. Oke, lanjut. Ya, sepertinya moderator ini sudah ada sahabat kita dari Kristen ini. Silakan. Ya, Butiran Debu sama Ref sama Supiansa. Selamat malam. Rex, selamat malam. Sampai sen, Butiran Debu. Butiran Debu. Butiran Debu, kalau minta naik tuh nyahut dong. Aduh, jadi berhala begini. Intinya itu demi koin dia ganti Tuhan loh. Saya ulang teman-teman ya. Waktu di Indonesia dulu itu kami sering di Zoom. Pengecut kau Suma, takut sama Edis. Dia takut sama Pengecut kau Suma, Iya. takut sama Edis. Kenapa yang sering naik? Kami takut sama orang gila, Bang. Itu aja. Bang Juma takut sama orang gila. Dia tiap hari ganti Tuhan. Kalau Edis waras nggak mungkin dia ganti Tuhan, Bang. Tiap hari ganti Tuhan. Ya mikoin, ya ikut selera gitu. Tempat apa dilayani orang gila? Kan gitu ya. Lanjut. Dia tadi juga aku pendeta Bang Andi, tapi kok begitu ya pendeta ya, buat malu Kristen aja tuh. Ya karena kalau nggak begitu dia nggak bisa diskusi banyak-banyak sama Bang Juma. Harus mancing emosi dia. Halo, selamat malam Oscar. Ini murid saya dari NTT nih. Ini ada dokter KW Bang Andi, Bang Juma. Ini ada murid saya nih. Baru pulang dari kebon nih. Halo Mei. Yo, selamat malam. Ya tadi topiknya sama Bang Juma pendeta kabur adalah bisa nggak sih Kristen itu menunjukkan keilahian Yesus? Bisa. Langsung aja Mei. Ya silakan. Kalau aku itu sih gampang kali sebenarnya diskusi itu sebenarnya. Iya baik ya, saya akan menunjukkan. Oh jadi Bang Juma yang menjadi lawan diskusinya ya? Siapa ini? Boleh nggak aku bertanya Bang Juma sama si Meme ini? Boleh, topinya udah masuk itu. Dia mau menunjukkan keilahian Yesus Bunda. Enggak, biar aku sama Bang Juma aja, Bu Mariam. Aku mau tanya sama si Meme. Kau bilang kan Yesus itu adalah firman-Nya di manusia. Pertanyaan aku, Bapak di sorga macam mana mukanya? Nggak tahu aku nggak bisa jawab. Tapi Tuhan kau juga nggak kelihatan. Aku mau diskusi sama Bang Juma aja, Ayo Bang Juma kita diskusi. Bang, cerita kau. Cepat tunjukkan mana ke ilahiannya, jawab cepat. Kembali ke topik tadi sama pendetanya. Ya silakan Mei. Buktikan keilahian Yesus, monggo. Saya akan membuktikan keilahian Yesus, yaitu saya mengambil dua sumber ya dari dalam Al-Quran dan Alkitab ya. Kok Al-Quran pula, kau nggak ada lah kau si Meme, kau tuh nggak mengemis. Jangan dulu lah, orang diskusi diganggu lagi mana sih? Biar kita butuh hiburan, nggak apa-apa lanjut. Orang diskusi jangan diganggu lah. Diskusi diganggu. Saya mengambil dalam Al-Quran tidak menyatakan Yesus Tuhan, jadi kau jangan mimpi membawa Al-Quran. ya jangan diganggu dulu, biarkan aja saya diskusi dulu sama Bang Juma dulu. Enggak. Silakan diskusi dengan Bang Suma, silakan. Jangan diganggu lah dulu. Si Meme ini takut sama perempuan. Iya Bang, sama aku kemarin, si Meme ini kebanyakan bohong kau, bullshit kau. Mei kalau bisa hindari Al-Quran Mei, lanjut Mei biar nggak diprotes. Bible aja dulu. Begini Bang Andi, saya Meme sebentar, gimana kau bilang ada keilahian Tuhan kamu dengan Nabi Jona? Dia aja kalah. Nabi Jona nggak bisa mati dalam 3 hari 3 malam dalam perut. Kenapa Tuhan kau metong? iya.
Macam mana kau bilang ilahi-ilahi? Saya jelaskan dulu Bang Andi ya. Iya. Jadi saya itu sebulan terakhir ini mencoba mengkaji dari dua kitab suci ini. Saya ingin mencari tahu tentang keilahian Yesus Kristus ataupun Yeshua HaMashiach. Nah, dalam kajian saya ini saya menemukan ada kesamaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan Yesus Kristus dan mereka memiliki eskatologi yang sama. Nah, dengan hasil temuan saya ini dalam kajian saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sama dulu lah. Kebanyakan makan babi kau, bebong jadi bohong. Jangan ganggu lah, aduh jangan ganggu. Biar kau nggak diprotes, langsung pakai data. Lanjut. Oke, saya mengutip dari sumber Alkitab dulu, nanti kita akan masuk ke dalam Al-Quran ya. Jadi di dalam Filipi 2 ini menjelaskan begini, coba dengar baik-baik teman-teman, saya bacakan ya. Dalam Filipi 2 saya ngambil dari 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Kristus Yesus ini adalah rupa Allah. Kalau dia adalah rupa Allah berarti dia adalah ilahi. Nah, ini ayat ini sudah membuktikan bahwa Yesus adalah ilahi karena dia adalah rupa Allah. Nah, sekarang kita masuk di dalam Al-Quran. Udah cukup dulu itu dulu. Filipi 2 dulu, bukan lagi. Al-Quran ya. Udah kalau memang cukup ya lagi. Silakan moderator, Misalnya moderator, kalau pakai Filipi 2 membuktikan kalian Yesus. Banyumak lagi, baru kau balik lagi. Banyumak lagi, silakan. Iya. Kalau Filipi 2 saudara mengatakan itu adalah bukti keilahian. Justru itu adalah bukti kemanusiaan. Karena Theos mengambil rupa manusia. Itu kemanusiaan itu. Sementara yang disebut ilahi itu bukan manusia. Lah ini justru manusia. Coba Anda baca Filipi 2, 6, 7, 8 itu. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Yang kita tanya ini sisi keilahian, bukan sisi kemanusiaan. Tolong kasih sisi keilahiannya, jangan sisi kemanusiaannya. Silakan. Masih gagal itu, masih gagal. Silakan, Saudara Mi. Buka minyak tuh, silakan jangan ngambek. Terima kasih karena tadi saya berbicara itu sudah ada mute, maka saya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permintaan Bang Dina bahwa kamu harus bisa menjelaskan sisi keilahian Yesus itu seperti apa. Nah, saya akan mengutip dari Alkitab, tetapi jangan salah, saya juga akan masuk ke dalam Al-Quran ya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 10, ketika dalam dakwanya Yesus kepada murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi ada Elohim ataupun Allah Subhanahu wa taala yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, untuk membuktikan bahwasan Yesus itu memiliki sisi ilahi, Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam diri Yesus, yang berada dalam tubuh Yesus itu melakukan pekerjaannya. Pekerjaan apa yang dilakukan? Mengajarkan segala kebaikan terhadap seluruh umat manusia. Itu yang bisa buktikan. Oke, saya tanggapi. Iya, boleh. Iya. Jadi kalau berbicara Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada Yesus, seluruh Bani Israel malah. Al-Quran surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah bersama dengan Bani Israel. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Allah mengatakan itu, aku bersatu bersama dengan kalian, kata Allah. Bersatu dengan Bani Israel. Nah, sekarang pada saat Yesus berkata begitu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dia sedang berbicara dalam keadaan manusia. Gagal lagi. Kan seperti Bang Suma berkata, aku bersama dengan Allah. Aku ada berada di dalam Allah. Allah berada dalam diri manusia.
diri hambanya, kemudian bukan berarti saya Allah. Saya berbicara dalam keadaan manusia, sisi keilahiannya hilang. Karena manusia yang berbicara dan mengaku dirinya Allah itu percuma, karena tetap aja dia manusia, gugur lagi bang. Yohanes 8 nomor 29. Aku senantiasa, dia Bapa senantiasa mempersamai aku, sebab dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan dia berdua. Seperti itu. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan pada dia. Jadi aku dan Bapa adalah dua. Gugur lagi di situ Bang Mei. Tak ada lagi. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel, inni ma'akum. Gugur lagi. Jadi tak ada alasan. Ayo, yang lain. Ada enggak sisi keilahian? Silakan. Buka mute Mei. Ya, jangan di mute. Saya kan tidak menyerobot kalau dalam diskusi itu. Saya lanjutkan ya. Jadi saya akan menunjukkan ayat-ayat di sini kepada netizen yang ada di bawah, bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu ada terdiri Allah Subhanahu wa taala yang sedang diam di dalam diri Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaannya itu dalam konteks itu mengajarkan kebaikan terhadap manusia. Nah, saya mengutip salah satu kitab suci di dalam Kolose 1, yaitu Kolose 1 ayat 19. Di sini itu membuktikan bahwa di dalam tubuh Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan membacakan ayatnya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi berkenan diam di dalam dia ini siapa? Dia ini berbicara tentang tubuh Yesus. Allah ini berkenan diam di dalam siapa? Allah Subhanahu wa taala berkenan diam di dalam tubuh Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Nah, di sini saya sudah membuktikan bahwasan di dalam tubuh Yesus ada Allah. Oke. Saya tanggapi lagi. Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat nadinya, urat lehernya. Berarti Allah itu ada pada diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berarti kalah lagi, gugur lagi itu. Ketika Yesus mengatakan itu, gugur lagi dia. Ketika dia katakan bahwa Allah bersama dengan dirinya, Allah yang melakukan segala-galanya, gugur lagi tuh. Karena Allah menyatakan diri lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Lagi pula dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Gugur lagi, sudah tiga gugur. Mana? Coba, ada nggak unsur keilahian yang lain? Karena tiga ini sudah tak ada lagi. Silakan. Jadi Al-Quran, jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada makhluknya itu sama seperti urat nadi. Nah, ayat itu seluruh ulama menafsirkan bahwasan ayat itu tidak berbicara tentang literal, tetapi ayat itu adalah majas. Kenapa mereka menafsirkan bahwasan ayat itu adalah majas? Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala itu keberadaannya tidak diketahui. Jadi tidak mungkin Allah itu sangat dekat dengan makhluknya. Maka ayat ini ditafsirkan secara majas, bukan secara literal. Nah, tetapi di dalam Kolose 1 ayat 19 tadi itu tidak berbicara tentang majas, tetapi di sini berbicara tentang literal. Apa literal di sini yang dimaksud? Artinya kita membaca tidak menggunakan tafsiran. Lalu apa bunyinya? Bunyinya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang berada di dalam tubuh Yesus untuk melakukan karya keselamatan kepada manusia. Jadi Tuhan yang abstrak tadi itu diam di dalam tubuh yang kelihatan supaya apa? Supaya bisa melakukan pekerjaan, supaya menyelamatkan kepada umat manusia. Ini yang sudah saya buktikan bahwasan di dalam diri Yesus ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan membuktikan bahwasan Allah Subhanahu wa taala dan Yesus adalah sosok yang sama. Saya akan mengutip daripada Alkitab dan juga Al-Qur'an.
Sekarang kita akan mengambil dari Al-Quran dulu ataupun Alkitab. Ada suara ini, ada suara. Madam kayaknya, Maria Magdalena itu ada suara itu. Nah, sekarang saya akan membuktikan kepada Bang Juma dan teman-teman muslim di sini bahwasan Allah Subhanahu wa taala dan Yesus adalah sosok yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kajian saya menemukan Allah Subhanahu wa taala dan Yesus memiliki sifat dan sama, dan mereka memiliki eskatologi yang sama. Nah, eskatologi yang saya maksud di sini teman-teman pasti sudah paham apa definisi eskatologi. Eskatologi itu artinya sebuah peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, saya membacakan di dalam Markus 13:26 di sini berbunyi, ketika Yesus dalam pengajarannya itu dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dia berpesan kepada mereka, bunyinya bahwasan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Nah, kita literalkan saja di sini, tidak menggunakan majas. Pada waktu itu orang akan melihat Yesus datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus dikatakan pada hari penghakiman nanti dia akan datang dalam awan-awan yang tebal dalam kemuliaannya. Bersama siapa dia datang dalam awan-awan yang tebal? Di dalam Matius 16:27 dalam pengajarannya kepada murid-muridnya dia menyampaikan, sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus mengatakan di hari penghakiman nanti dia akan turun dari surga di atas awan-awan yang tebal diiringi malaikat-malaikatnya itu untuk melakukan perhitungan segala perbuatan manusia. Nah, kita melihat di dalam Al-Quran, kira-kira Allah Subhanahu wa taala memiliki eskatologi yang sama atau tidak dengan Yesus? Saya mengatakan sama. Nah, ketika di zaman Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyamakan dirinya dengan Yesus, itu dalam konteks apa dia menyamakan dirinya dengan Yesus? Ketika dia mengatakan kepada Muhammad di dalam Al-Baqarah ayat 210, dia menyamakan dengan Yesus dalam bentuk mengatakan, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan turun dalam awan-awan yang tebal diiringi malaikat-malaikatnya untuk melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Maka di sini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menyamakan diri dengan Yesus dengan mengatakan di hari penghakiman nanti Allah juga akan sama seperti Yesus, akan turun bersama malaikat-malaikatnya dalam awan yang tebal untuk melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Maka dalam kajian saya pastikan Allah dan Yesus adalah sosok yang sama, karena Allah tidak memiliki eskatologi yang sama dengan Tuhannya orang Hindu dan Buddha, tetapi hanya dengan Yesus sama. Saya pastikan Allah adalah Yesus. Udah Bang, udah. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala justru menghakimi Yesus, menghakimi Nabi Isa. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Allah berkata kepada Nabi Isa, apakah engkau yang menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah menyatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengajarkan kepada muridku Bani Israel, ini apa dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, pada saat Yesus berkata seperti yang Anda maksud itu jelas dia mengatakan sebagai anak manusia. Allah Subhanahu wa taala bukan manusia, bukan anak manusia. Gugur lagi. Gugur lagi. Udah 4 kali. Bahkan Yesus mengatakan, segala mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah kalian, mukjizat itu bersaksi. Fungsinya adalah untuk bersaksi bahwa aku adalah manusia utusan Tuhan. Yohanes 6 nomor 30, Yohanes 5 nomor 36. Gugur lagi. Nggak ada sedikit pun sisi keilahiannya mana. Dia datang sebagai hakim, dia ngaku sebagai anak manusia, aku akan datang muncul di awan-awan bersama dengan malaikat dan sebagai anak manusia. Anak manusia lagi. Mana keilahiannya? Sementara ilahi itu bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan dia manusia dan anak manusia. Cucu manusia. Gimana dong? 4 kali loh. Oke, baik,
Nanti kalau Bang Zuma mau memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan, itu dikatakan silakan ya. Harus Oh ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih kepada Dan Juma, boleh nggak Iya. ini aku mau nunjukkan Silakan. Miriam ini memang bikin kacau lah Miriam ini. bukti kemanusiaan Yesus sebelum kau melanjutkan. Aku bantah dulu lah. Apa lagi ini? Oh, diam dulu nih ya. Yesus lahir seperti manusia lainnya. Yesus lahir dari seorang wanita. Galatia 4 ayat 4. Kenyataan ini dikuatkan oleh kisah-kisah kelahirannya dari seorang anak darah. Matius 1 ayat 18 Matius 1 ayat 18 sampai 2, Matius 11, Lukas 1 ayat 30 sampai 38, Lukas 2 1 20. Karena hal ini Yesus disebut anak Daud, anak Abraham, Matius 1 ayat 1, dan dikatakan bahwa ia menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, Roma 1 ayat 3. Karena alasan yang sama Lukas merunut asal usul Yesus sampai kepada Adam, Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Peristiwa ini merupakan penggenapan janji kepada Hawa, Kejadian 3 ayat 15, dan kepada Ahaz, Yesaya 7 sampai 14. Pada beberapa kesempatan Yesus disebut sebagai anak Yusuf, namun kita akan melihat bahwa setiap kali hal ini terjadi, orang yang melakukan itu bukanlah sahabat Yesus atau mereka kurang mengenal dia. Di Lukas 4 ayat 22, Yohanes 1 ayat 45, 642, bandingkan dengan Matius 13:55. Dah, jawab kau itu. Aku jawab punya Bang Zuma dulu, Miriam, karena Tapi ini di dalam Bible kau loh. iya, kalau aku jawab punya kamu nanti bias. Karena apa? Saya itu menginginkan diskusi yang kondusif, yang terarah, yang bisa dinikmati oleh netizen itu, supaya mereka itu tidak kehilangan arah. Ngaku dia Bang. Kau kan bilang kau ingin membuktikan ilahian Yesus. Iya, saya tahu. Cukup Bang Zuma aja sudah bisa membantah, tidak perlu kamu ikut bantu kok. Udah, kau diam aja. Aku bisa mengalahkan kau. Kau tidak perlu berbicara dengan Bang Zuma. Terlalu tinggi Bang Zuma untuk kau. Kau cocoknya ke aku aja. Iya, lanjut. Bullshit kau nggak ada ilmu. Kemis kau ke Al-Quran untuk apa? Al-Quran itu tidak pernah menyatakan Yesus Tuhan. Jadi kau nggak usah pakai Al-Quran. Ngerti nggak kau? Biarkan dia diskusi dengan Bang Zuma karena Iya, tetapi saya bisa menunjukkan bahwa di dalam Bible dia juga mengatakan kemanusiaannya. Oke, lanjut. Sudah empat kali ya. Bang Silakan Zuma, yang kelima kali mana gugur terus. Lagi dalil-dalil tadi hancur Bina. Baik, saya akan membuktikan bahwasan Yesus Al-Masih ya, yaitu orang Muslim menggadang-gadangkan sebagai Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasan Isa Al-Masih itu tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya pastikan bahwasan Isa Al-Masih tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia adalah Tuhan. Nah, di sini saya bacakan ayatnya supaya Miriam tahu. Nah, Miriam ini kan dia harus butuh pelajaran ini, belajar ini. Di dalam hancur. Rasa. SMS lagi nanti kau. Iya. Oke. Di dalam hasil kajian saya 1 bulan terakhir ini saya menemukan di dalam An-Nisa ayat 172, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Muhammad melalui Jibril, pesan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad melalui Jibril bunyinya begini. Yesus Kristus sekali-sekali tidak enggan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk membuktikan bahwasan Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya bisa membuktikan lagi ayat-ayat berikutnya bahwasan Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sumbernya dari Alkitab dan Al-Qur'an. Nah, kita bacakan lagi ya. Semoga Miriam ini bisa mendengarkannya. Nah, saya mengutip di dalam sebuah kisah, yaitu Rasul Lukas. Ketika di Pulau Patmos itu, Yesus datang berbicara kepada dia di dalam Wahyu 22 ayat 13. Apa kata Yesus kepada Lukas? Yesus itu menyampaikan sifatnya kepada Lukas, bahwasan sifatnya ini tidak dimiliki oleh Tuhannya agama-agama yang lain, seperti Tuhannya orang Hindu ataupun Buddha. Apa kata Yesus kepada Lukas di dalam Wahyu 22 ayat 13? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Yesus menegaskan kepada Lukas bahwasan dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah, kita lihat di zaman Muhammad, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, apa yang dibicarakan Allah kepada Muhammad melalui Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia menyamakan diri dengan Yesus dengan mengatakan di dalam Al-Hadid ayat 3, Allah yang maha awal dan maha akhir, dan dia adalah yang zuhir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan dirinya dengan Yesus, mengatakan bahwasan dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zuhir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyamakan dengan Tuhannya orang Hindu dan Buddha ataupun agama-agama yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya mau menyamakan dirinya dengan Yesus? Kenapa? Karena dia dan Yesus adalah satu. silakan Bang Juma. Oke, baik ya, anggap saja ini lelucon ini ya. Iya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan diri, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Gugur lagi. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Gugur lagi. Al-Maidah ayat 117. Nggak ada mau kemana-mana lagi. Al-Hadid, huwal alwalu. Ketika dikatakan huwal awalu, di situ ada huruf alif, menandakan bahwa maha awal. Sedangkan yang ada di dalam Wahyu 1:18, Wahyu 1:8, akulah awal. Tuhan tidak berawal. Yesus mengaku akulah awal. Allah tidak berawal. Yesusnya awal. Berarti dia bukan Allah. Gugur lagi. Wal awwalu wal akhiru. Dikatakan wal akhiru, maha akhir. Artinya tidak punya akhir. Maha awal, akhirnya tidak berawal. Yesus, akulah awal, akulah akhir. Ya selesai dah. Kalau dia akhir, mampus. Kalau dia awal, berarti ada awalnya, baru diciptakan. Mampus dia. Terus kemudian az-zahir, al-batin. Az-zahir itu maksudnya bukan tubuhnya seperti manusia kemudian nampak. Az-zahir itu maksudnya bukti adanya alam semesta ini, bukti adanya aku. Alam semesta ini tak ada kalau tidak ada aku. Adanya aku buktinya ada alam. Kalau aku tidak menciptakan alam semesta, aku tetap ada. Tapi supaya kalian menyatakan bahwa aku itu adalah ada, zahir, maha zahir, maka kalian harus mengakui zahirnya aku nampak dari ciptaanku. Aku buktikan diriku ada kepada kalian dengan aku menciptakan alam jagat raya ini. Itulah diterangkan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Aku akan menyatakan tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku di seluruh penjuru alam semesta. Nah, itulah yang disebut az-zahir. Kalau batin, maha gaib, maha mengetahui yang gaib. Nah, sementara Yesus tidak bisa. Yesus itu hancur lebur dia, mati dia. Baca 1 Korintus 15 nomor 28. Dia akan menaklukkan dirinya. Setelah dia menaklukkannya, dia akan menaklukkan dirinya, menaklukkan dirinya sendiri. Hilang dia, ditaklukkan oleh kekuasaan Allah dan hanya tinggal Allah seorang diri. Al-batin tidak bisa. Yesus dikatakan al-batin tidak bisa. Kenapa? Dia pernah menjadi daging, menjadi bayi, minta nenek sama ibunya. Tidak bisa. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sementara Yesus tidak mengetahui kapan musim buah ara. Bahkan dia tahu berapa urat saraf yang ada di lehernya pun dia tak bisa. Gugur lagi. Sekarang yang keberapa ini? Yang kelima, yang keenam. Ayo, masih ada lagi enggak? Masih hancur banyak. Yesus ini kubur. Hancur. Mengatakan Meme mampus lo main chat. Dia nggak sabar. Hancur Yesus itu hancur. Kebuat. Mampus lo meme main chat tuh. Yang keenam silakan. Ya, jadi teman-teman ya, saya itu orangnya yaitu pengen mencari tahu dan saya itu selalu mengkaji Al-Quran dan Alkitab. Nah, apa yang saya paparkan tadi itu adalah hasil kajian saya teman-teman ya. Jadi saya itu menemukan sifat Allah dan memiliki
Ya. Sekarang saya akan lanjutkan dalam kajian saya. Memang saya itu luar biasa dalam kajian saya ya. Iya. Miriam Allahu Akbar. Ya. Baik. Saya akan melanjutkan paparan saya sesuai dengan hasil kajian saya itu. Saya menemukan di dalam At-Taubah ayat Yang ketujuh nanti nih asyhadu nanti nih asyhadu. Nanti ikut ke Pak Dance nanti. Oke, saya akan lanjutkan Bang Juma ya. Iya. Dalam kajian saya itu saya menemukan di dalam At-Taubah ayat 31. Di sini ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi bahwasan harus menyembah kepada Isa dan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Semoga teman-teman di bawah itu dengarkan baik-baik hasil kajian saya. Nah, saya bacakan ayatnya, teman-teman dengar ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya kepada Muhammad melalui Jibril, bunyinya begini. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu rahib-rahib mereka, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, kita jadikan di sini literal aja, Yesus aja lah ya. Jadi Allah di sini menegur orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan, dan mereka tidak menjadikan Tuhan selain Allah dan Yesus Kristus. Di sini ayatnya ini berbunyi ya. Dengar baik-baik, saya bacakan sekali lagi ya. Di sini ada titik, ada komanya ya. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang-orang Yahudi, alim-alim mereka, dan rahib-rahibnya, yaitu orang-orang Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah dan Isa. Ini dengar baik-baik ya teman-teman ya. Ini kajian saya ya. Allah ini menuduh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Isa. Makanya Allah di sini menegur mereka. Tidak boleh kamu menuhankan rahib-rahibmu selain kau menuhankan Isa dan Yesus. Selain engkau menuhankan Isa dan Allah. Nah, literalnya di sini artinya jangan engkau menuhankan rahib-rahibmu selain Yesus dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sudah membuktikan Allah itu menegur orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh menuhankan rahib-rahibmu selain Allah dan Yesus. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi ayat selanjutnya dikatakan yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya dinul Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Di ayat ini Allah mengatakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah itu tidak bisa dipersekutukan dengan apapun, termasuk kepada Nabi Isa maksudnya. Dan Allah mengatakan apa sebelumnya? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Makanya dikatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka kemudian hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu Allah, bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Di ayat itu dikatakan mereka menjadikan orang Yahudi, rahib-rahib mereka, orang-orang alim di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka hanya diminta menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengatakan, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Jadi tidak ada alasan kemudian Anda memaknai Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 bahwa di situ Nabi Isa juga Tuhan. Tidak. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak dikatakan tiada dua Tuhan selain mereka, enggak.
Bayangkan aja tuh, Al-Quran mengatakan 2025 Nabi Isa alaihi salam kemudian mengatakan, yang kawin "Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan." Aku ini hanyalah hamba Allah, diberi kemudian kitab dan kemuliaan kenabian. Gugur lagi. Gak ada sisi keilahiannya Yesus itu, gak ada. Babak belur di Al-Quran, babak belur di Bible, babak belur. Jadi gimana ceritanya? Gugur, sudah 6 kali gugur. Gak ada sisi keilahian terhadap diri Yesus itu, gak ada. Mau lari kemana? Susah. Oke. Ada lagi kah? Masih banyak. Datanya masih banyak, Bang, masih banyak. Ya, lanjut. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah. Allahu Oke. Akbar. Takbir. Lanjut ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Bang Adi, semoga dengar baik-baik ya. Ini kajian saya loh ini. Oke. Jadi saya itu ketika diskusi begini mengingatkan saya ketika Yesus dalam pengajarannya itu dia selalu menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Yohanes jangan tertawa lah Bang Zuma. Aduh. Iya. Kamu belajar kajianmu ini di mana lebih parah dari pendeta? Kajian dari mana ini? Belajar di Kebang Singkong. Belajar sama Pak Dance. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi teman-teman di bawah ya, saya itu mengkaji di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab-kitabnya teman-teman Muslim. Nah, di dalam Alkitab itu ya, Yesus itu dalam pengajarnya itu dia selalu menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Astagfirullahaladzim. Contoh begini Bang Juma. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan aku dan Allah itu adalah satu ya. Allah itu kan Bapa kan? Bapa itu kan merujuk kepada Allah itu sebenarnya. Nah, di situ kan kata Bapa, kita literalkan aja menjadi Allah aja lah. Yesus itu dalam pengajarannya itu dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu mengatakan di dalam Yohanes 10:30, aku dan Allah itu adalah satu. Artinya dia mau mengatakan pribadinya dengan pribadi Allah itu adalah satu. Nah, oke. Nah, lalu di dalam hadis ataupun Al-Quran contoh begini ya, di dalam Al-Ma'arij 40 ya, Allah berkata kepada Muhammad ini begini, aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini dia bersumpah lagi dengan Tuhan yang berbeda. Nah, kalau dikatakan dia bersumpah lagi kepada Tuhan yang berbeda, artinya ada dua Tuhan selain Allah. Nah, lalu kita mengutip di dalam hadis ya. Nah, di dalam hadis Ahmad nomor 11, di sini Muhammad mengatakan bahwasan Allah itu bagian daripada yang tiga. Nah, teman-teman coba mendengarkan bacaan saya ya. Nah, ini di dalam hadis Ahmad nomor 11 bunyinya begini, dengar teman-temannya. Telah menceritakan kepada kami Afan, dia berkata telah menceritakan kepada kami Amam, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sabit dari Anas bahwasan Abu Bakar telah bercerita kepadanya, dia Abu Bakar berkata, aku berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam gua. Dalam riwayat lain ia berkata, dan kami berada di dalam gua, dan seandainya salah seorang dari mereka melihat kedua kaki beliau, pasti mereka akan melihat kami dari bawah kedua kakinya. Maka beliau berkata, wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu terhadap dua orang? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga dari keduanya? Maka di sini hadis ini mengatakan Muhammad itu menegaskan Allah Subhanahu wa taala itu yang ketiga dari yang keduanya. Maka saya memastikan yang ketiga dari kedua tadi dalam konsep Kristen itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala itu esa tetapi memiliki tiga pribadi, sama seperti di dalam Kristen bahwasan YHWH itu memiliki
keesahannya tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Yesus dan Rohnya. Sama ini. Udah bang. Iya. Jadi semakin aneh aja saudara ini. Berbicara mengenai Allah bersumpah, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Allah bersumpah mengatasnamakan Tuhan, berarti mengatasnamakan dirinya, karena Tuhan itu cuma dirinya saja. Aku bersumpah atas nama Tuhan, bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat, berarti bersumpah atas nama dirinya sendiri. Karena Tuhan langit dan bumi ya dirinya, tak ada yang lain. Sedangkan kalau di dalam kitab saudara yang Anda ambil di dalam kitabnya orang Yahudi, Bilangan 14:16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa-bangsa itu masuk ke tempat negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka. Tuhan bersumpah mengatasnamakan manusia. 1 Samuel 3:14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan. Tuhan bersumpah dengan keluarga Eli. Kalau Tuhan bersumpah kemudian itu mau bersumpah dengan apapun boleh, karena tak ada lagi yang tinggi di atasnya dia. Jadi sumpah bagi Allah tidak sama sumpah bagi manusia. Kalau sumpah bagi Allah itu untuk meneguhkan kekuasaannya, sedangkan sumpah bagi manusia itu adalah untuk meyakinkan kebenaran ucapannya. Seperti itu saudara. Hadits yang Anda bawa, apapun narasi yang ada di dalamnya yang Anda artikan Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Ahad itu satu, tunggal, tak berbilang, tak berbagi, gugur lagi. Sedangkan Yesus itu tidak bisa kemudian punya unsur keilahian, karena Yesus dengan Bang Zuma itu sama. Bedanya Bang Zuma gagah dikit, dia cuma modal gondrong aja sedikit gitu. Gagal lagi, gugur. Kayak mana itu? Jadi kalau cuma begitu-gitu aja kurasa nggak cukup. Oke, baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Sisi keilahiannya nggak ada. Udah, kita tutup aja, Bang Andi. Tutup Bang Juma ya? Mandan saya mana ada, nggak ada. Iyalah kalau memang tutup lah, karena udah malam kan. Bang Janja juga pusing dengarnya. Waktu Yesus tidur itu ada keilahian nggak waktu dia tidur? Ada tidur? Ada. Jadi keilahian tidur. Ya sama seperti manusia ketika dia tidur kan roh tidak tidur. Iya tidak tidur tahu. Waktu Yesus tidak tahu pohon ara berbuah, keilahian bagaimana nasibnya? Ya manusia kan tidak tahu, manusia itu tidak tahu, tapi kan ilahi maha mengetahui. Kenapa ilahi? Kenapa ilahi? Allah juga tidak mengetahui. Kenapa keilahiannya nggak ngasih tahu? Nah contoh begini Bang Handi. Pusing loh. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak maha tahu juga Bang Handi. Mati meja. Ini ya saya bacakan di ayatnya. Allah juga tidak maha mengetahui di dalam Al-Quran. Ini saya bacakan Bang ya. Iya. Ini dia ntar. Ya oke di sini ya. Nah, saya mengambil di dalam At-Taubah ayat 16. Saya akan sedikit logat-logat Arab ya. Nah, saya akan mengutip di dalam At-Taubah ayat 16. Bunyinya begini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui orang yang berjuang di jalannya, artinya orang-orang yang berjihad untuk Islam itu dia tidak tahu. Nah, asbabun nuzulnya di sini adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maka orang-orang yang berperang di sini Allah tidak mengetahui siapa mereka. Saya jawab boleh? Boleh Bang, boleh Mbak. Ini kan kita baca yang tertulis ya Al-Quran ya. Allah tidak mengetahui, silakan. Iya. Di situ sebenarnya Allah sudah bertanya, am hasibatum, apakah kamu mengira, apakah kamu mengira
bahwa Allah itu tidak mengetahui. Dia yang ditanya, am hasibtum am tutsraku. Mereka yang ditanya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan membiarkan begitu saja? Kamu akan dibiarkan saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Itu pertanyaan. Apakah kamu mengira? Sama seperti ketika saya bertanya, apakah kamu mengira bahwa aku tidak mengetahui siapa yang kemudian mengambil barang ini? Padahal sebenarnya aku tahu. Yang ditanya itu kamu. Apakah kamu mengira? Bukan Allah tidak mau mengetahui. Justru di ayat itu dikatakan oleh Allah, wallahu khabirum bima ta'amalun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berarti Allah tahu antara mana yang berjihad, mana yang tidak. Terjawab di situ, saudara. Gugur lagi. Ya, hai.